Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang juga Pak. Selamat siang. Kita akan coba pada pertemuan ke-7 ini kita akan menggunakan pertemuan maya ya, sinkronus meeting ya, pertemuan secara online melalui ruang Zoom. Bekal pertemuan kita adalah dari yang kemarin pertemuan 1 sampai ke 6. Juga di pertemuan kelima sudah saya coba kasihkan kalian video yang punya saya sendiri. Mudah-mudahan itu juga menjadi bekal untuk bisa memahami pada pertemuan kali ini ya. Nah baik, jadi pertemuan ke-7 ini kita akan membahas lagi contoh soal dari konstruksi statis tertentu. Jadi mata kuliah statika ini kita full pada mempelajari konstruksi statis tertentu. Kedengaran ya suara ya? Dengar ya, Pak. Jadi konstruksi di dalam teknik sipil itu ada dua, ada statis tertentu, ada statis tak tentu nanti ya. Nah di statika ini kita belajar yang pertama kali adalah konstruksi statis tertentu. Nah nanti konstruksi yang statis tak tentu itu nanti dipelajari di semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, konstruksi statis tertentu adalah sudah saya kasih di pertemuan yang kelima, sudah ada videonya ya, jadi kita tidak akan bahas itu lagi. Nah, jadi kita akan melanjutkan contoh soal yang pertama adalah contoh soal struktur balok ya dengan dua perletakan dengan ada overstack ya. Nah, ada overstack itu ini ya. Overstack itu berarti ada satu sisi dia mempunyai peletakan, sedangkan ujung yang lain dia tidak mempunyai perletakan. Nah, itu overstack namanya ya. Jadi ini di perletakan B dia ada peletakan roll, sedangkan peletakan C atau titik D itu tidak mempunyai perletakan. Nah, ini namanya struktur overstack atau cantilever, bisa juga disebut cantilever, overstack atau overhang ya, atau balok gantung ya. Balok gantung, jadi balok gantung adalah balok yang satu ujungnya ada perletakan, sedangkan ujung yang lainnya tidak mempunyai perletakan. Itu namanya struktur cantilever, struktur balok gantung ya. Kita coba selesaikan. Langkah pertama adalah menentukan dulu berapa reaksi yang muncul ya, ya. Kita ingat ya, pada perletakan A itu ada peletakan sendi. Nah, kalau sendi maka reaksi yang muncul hanya akan apa? Kalau sendi, reaksi yang muncul adalah ada dua, yaitu vertikal dan horizontal ya. Nah, tergantung gaya. Kalau gayanya vertikal, maka nanti reaksinya juga vertikal. Kalau gayanya ada horizontal, maka nanti juga akan muncul reaksi horizontal. Kalau perletakan sendi ya. Nah, kita lihat gayanya adalah gaya P1. Gayanya semuanya ke arah vertikal ya. Vertikal ke bawah. P1 dan P2 vertikal ke bawah. Berarti reaksi yang muncul dia akan berupa reaksi vertikal ya, yaitu RAV ke arah atas, melawan gaya yang ada, melawan reaksinya. Reaksinya P1 dan P2 kan ke bawah, maka reaksinya akan ke atas. Kemudian titik B itu perletakan roll. Sama juga kalau perletakan roll,
maka reaksi yang muncul hanya akan ada reaksi arah vertikal. Ya, sedangkan horizontal dia tidak muncul. Jadi nanti kalau ada gaya aksi horizontal, maka di peletakan roll dia tidak akan muncul reaksi horizontal. Ya, jadi hanya akan muncul reaksi vertikal. Jadi ini berupa RBV. Ya. Selanjutnya kita mulai menghitung reaksi per letakan. Ya. Reaksi per letakan. Dimulai dari titik A. Sigma momen B sama dengan 0. Artinya apa kalau sigma momen B sama dengan 0? Ya. Artinya adalah titik B itu dijadikan engsel. Ya, titik B dijadikan engsel. Ini seperti ya. Ini titik B dijadikan engsel, kemudian titik A dilepas peletakannya. Kemudian di sini ada P1, di sini ada P2. Kelihatan ya tulisan saya ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. nah, kemudian di sini tadi ada R P, di sini ada R D P. Ya, kemudian kita ini kan jaraknya. Ini jaraknya di sini 2, di sini jaraknya 4, di sini jaraknya 1. Nah, ini artinya, ini pengertian dari sigma momen B sama dengan 0. Ya, sigma momen B sama dengan 0 itu kalau digambarkan seperti ini, ya. Seperti ini kalau digambarkan. Jadi titik B dijadikan engsel, lalu titik A dilepas. Nah, ini ya. Sehingga nanti semua gaya diarahkan ke titik B karena BB kan engsel, tadi akan berputar, ya. Berputar dengan titik putarnya adalah titik B karena titik B dijadikan engsel. Nah, lalu kita mulai hitung, ya. Momennya ya, sigma momen B sama dengan 0. Ada RAV. RAV dikalikan jaraknya terhadap titik B. Ya. Kemudian ada P1. P1 kan dikalikan jaraknya terhadap titik B. Kemudian ada P2 dikalikan jaraknya terhadap titik B. Jadi semua menuju ke titik B karena titik B dijadikan engsel. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, kemudian untuk tanda, sekarang tanda. RAV itu kan arahnya ke atas, ya, ke atas. Kalau dia ke atas, maka kalau engselnya di titik B, maka dia akan berputar searah jarum jam. Nah, karena dia searah jarum jam, maka tandanya di sini positif. Ya, positif. Kemudian P1 arahnya ke bawah, maka kalau engselnya di titik B, maka dia berputar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam, maka tandanya negatif. Ya, kemudian dikalikan jaraknya terhadap titik B, nilainya adalah 4 nanti. Kemudian P2 arahnya ke bawah, maka dia akan berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, maka tandanya positif. Ya, kalikan jaraknya terhadap titik B. Kalikan jaraknya terhadap titik B, yaitu C.
ya. Nah, ini kan kalau saya sebut ini adalah L, ya. Kemudian dari B ke D itu adalah C. Kemudian dari ini adalah B. Nah, tinggal dimasukkan angkanya ya. P1-nya 10. Kemudian B-nya 4. Kemudian C-nya 1 ya. Nah, sehingga kita selesaikan, kita dapatkan RAV sebesar 6 ton. Hasilnya positif ya. Ini hasilnya positif. Karena hasilnya positif berarti arahnya ke atas. Atau arah yang kita misalkan di sini tadi udah betul ya, ke atas. Kemudian oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sigma momen titik A sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya titik A dijadikan engsel, kemudian titik B dilepas. Ini titik B di sini. Ini titik D. Di sini ada P1 di titik C. P1. Di sini ada P2. Kemudian di sini ada RAP. Di sini ada RBP. Iya. Lagi dipakai. Ya, nah ini ya. Kita balik sekarang yang titik A yang dijadikan engsel, kemudian yang titik B perletakannya dilepas. Itu pengertian dari sigma momen A sama dengan 0. Kemudian kita masukkan, kita mulai hitung momennya. Di berangkatnya dari titik RBP, RBP dikalikan L ya. RBP arahnya ke atas, engselnya di A, maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam maka tandanya negatif. Kemudian P2 ke bawah, engselnya di A, maka dia akan berputar searah jarum jam, tandanya positif. Kemudian P1 ke bawah, engselnya di A, maka dia akan berputar searah jarum jam. Tandanya positif. Tinggal dikalikan masing-masing dengan jaraknya terhadap titik A. RBP jaraknya terhadap A adalah L. P2 jaraknya terhadap A adalah C ditambah L. Kemudian P1 jaraknya terhadap A adalah A. Ya, ini ya. Nah, ini A, B, C. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya, lalu kita bisa selesaikan, maka kita bisa menentukan nilai RBP. Karena hasilnya positif, berarti arahnya ke atas. Oke, nah sekarang kita kontrol, sudah betul nggak hitungannya. Kontrolnya adalah dengan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Berarti seluruh gaya-gaya vertikal dijumlahkan sama dengan 0.
RAV tadi arahnya ke atas, maka positif. RBP tadi arah positif, berarti arahnya ke atas. Kemudian dikurangi P1 karena ke bawah P1, maka dia negatif. P2 juga karena ke bawah, maka negatif. Kemudian harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan angka-angkanya. RAV tadi adalah 6, RBP adalah 8, kemudian P1 10, kemudian P2 4. Nah, ketemu hasilnya 0. Nah, ini berarti perhitungan kita dalam menentukan RHV dan RBP sudah betul. Ya, sudah betul. Nah, kalau ini sampai tidak 0, berarti kita harus ulangi lagi menghitung dari awal. Mulai sigma momen A sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0, kita cek lagi di mana ada yang salah. Biasanya ada salah tuh di mana? Di menentukan arah, ya. Jadi menentukan arah atau menentukan tanda negatif dan positifnya. Itu kesalahan pertama di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan menentukan jarak. Ya, jarak masing-masing gaya terhadap titik engselnya atau titik porosnya. Itu bisa ketukar-tukar. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Paham. Paham ya? Sudah paham? Paham, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, langkah yang kedua setelah kita menentukan reaksi perletakan, kita menentukan atau menghitung gaya-gaya dalam. Ya, gaya-gaya dalam itu nanti berupa momen, lintang, dan normal. Ya. Pertama kita hitung dulu gaya dalam, gaya momen. Gaya dalam berupa gaya momen. Kita awali dengan bentang, kita bergerak dari titik A menuju ke titik D. Ya. Jadi kita awali di bentang A ke C. Ya, bentang A ke C. Dari A ke C. Ya, berarti dari titik A menuju titik C. Jadi bergerak X bergerak dari titik A menuju ke C. Ini maksudnya batang AC ya. Batang AC berarti dari titik A ke C. Berapa X-nya? X-nya adalah dari 0 ya. 0 berarti titik A ke 2 meter. 2 meter berarti titik C. Ya. Jadi A ke C itu kan panjangnya 2 meter. Berarti X-nya adalah 0 sampai 2. Kemudian kita buat rumus momennya. Rumus momennya adalah MX sama dengan RAV dikali X. Ya. RAV jadi ini dikali dengan X. Ya, X dikali dengan X. X itu ini ya, jarak antara A ke C. Itu adalah X. Itu rumus momennya untuk batang AC. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan 0. Maka ketemu momen di titik A. Sebesar RAV kali 0. Sama dengan 0. Kemudian kita masukkan X sama dengan 2. Kita dapatkan momen di titik C. Kita masukkan angkanya RAV kali 2. RAV tadi kan 6. 6 kali 2 sama dengan 12 ton meter. Kemudian lanjut ke batang CB. Batang CB. Kita buat rumus momennya. Ya. Untuk membuat rumus momen tetap bergerak dari titik A. Ya. Artinya RAV harus kita buat. Kita masukkan RAV. Sehingga RAV dikalikan jaraknya terhadap bentang CB. Ya, bentang CB tadi kan X. Bentang CB di sini kan jadi X. Ya. Maka jarak RAV ke bentang CB adalah 2 atau X ditambah 2. Ya. Atau 2 tambah X sama saja. Nah, ini. Jadi X itu adalah bentang CB ini. Kemudian 2 ini adalah antara A ke C. Antara A ke C.
Lalu dikurangi oleh P1. Ya, kenapa dikurangi? Karena P1 arahnya ke bawah. Maka dia mengurangi negatif. Sedangkan RAV tadi kan ke atas. Maka dia tandanya positif kalau RAV. Karena dia ke atas. P1 kalikan X. Ya, P1 kalikan X. Jadi pergerakannya dari C ke B. Ya. Nah, kita tinggal masukkan, kalau X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik C. Ya. Nah, ini hasilnya harus sama. Ini dan ini kan sama-sama momen C. Ya. Di sini momen MC, di sini juga MC, ini harus sama. Ya, ini salah satu cara untuk ngecek rumus momen kita udah betul apa enggak. Kita masukkan, kalau kita masukkan ini nilai X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik C. Nah, ini harus sama dengan perhitungan sebelumnya. MC sebelumnya, di bentang sebelumnya. Ini harus sama. Kalau nggak sama, berarti rumus momen kita salah. Rumus momennya harus kita koreksi. Ya, rumus momen yang ini harus kita koreksi. Nah, kita masukkan X sama dengan 4, maka ketemu momen di titik B. Masukkan angkanya, ketemu angka min 4 ton meter. Ya, selanjutnya bentang DB, ya, dari D ke B. Nah, sekarang kita balik arahnya dari D ke B. Ya, jadi arahnya sekarang kita balik dari D ke B. Nih, dari D ke B. Rumus momennya adalah min P2 kali X. Kenapa min? Karena P2 arahnya ke bawah. Jadi dia tandanya negatif. Dan kita masukkan X sama dengan 0, maka ketemu momen di titik D sama dengan min P2 kali 0. Sama dengan 0. Kemudian masukkan X sama dengan 1, kita dapatkan momen di titik B. Min P2 kali 1, ketemu 4 ton meter. Nah, ini juga sama-sama momen di titik B. Ya. Ini sama-sama momen di titik B. Maka harus sama nilainya. Ya. Nah, ini kan sama. Berarti rumus momen kita yang kita buat tadi sudah betul. Ya. Yang di sini di bentang CB momen MB itu dihitung dari arah kiri, sedangkan di batang DB momen di titik B dihitung dari arah kanan. Itu hasilnya harus sama. Sama tadi kasus yang di MC, ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang menghitung gaya lintang. Nah, gaya lintang itu adalah turunan dari momen, ya, turunan. Ya, masih ingat turunan ya, turunan di matematika ada turunan kan. Nah, jadi lintang itu adalah turunan dari momen. Kalau kita sudah tahu rumus momennya, rumus momen yang kita hitung di langkah yang sebelumnya itu sudah ada, maka kita tinggal turunkan terhadap X, ya. Nah, ini ya, bentang AC. Bentang AC tadi kan rumus momennya ini. Kita tinggal turunkan terhadap X. Nah, itulah rumus lintangnya, ya. Ya, turunkan terhadap X kan adalah RAV, tinggal RAV kan, X-nya kan hilang, ya. Jadi kalau yang lupa bagaimana cara mencari turunan, dibuka lagi matematikanya, ya. Yang lupa cara mencari turunan, ya, dicari cara mencari turunan. Nah, tinggal kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka kita dapat lintang di titik A. Kemudian X sama dengan 2, kita dapatkan lintang di titik C. Selanjutnya bentang CB juga sama caranya, ya. Kemudian bentang DB juga sama caranya. Oke, sampai di sini untuk gaya lintang. Ada yang ditanyakan?
Masih ingat kan cara mencari turunan ya? Ingat, Pak. Oke, sip. Belum, Pak. Nah, belum. Turunan. Masih ingat, Pak. Masih ingat ya? Yang belum ingat, diingat lagi. Cara mencari turunan. Matematika di SMA juga ada kan itu. Waktu masih SMA ini kan masih belum setahun ini, lulus dari SMA. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah membuat gambarnya. Gambar bidang momen dan bidang lintang. Bidang normal tidak ada ya. Normal tidak kita cari, kenapa? Karena tidak ada gaya horizontal. Maka normal tidak perlu dicari karena tidak ada gaya horizontal. Kecuali ada gaya horizontal, maka bidang normalnya akan muncul. Ada nanti perhitungannya. Nah, tadi titik A kan momennya adalah 0. Ya. MA kan tadi 0. Kemudian MC, MC tadi berapa nilainya? MC nilainya 12. Nah, ya. MC nilainya 12. Nah, ini MC nilainya 12. Positif, kalau positif kita taruh di atas. Ya, di bagian atas. Kalau positif kita taruh di bagian atas. Kemudian MB tadi kan negatif tandanya. Maka kita taruh di bagian bawah. Ya. Bintang ya kita gambar tadi di LH 6, kemudian LC 6, lalu LC yang satunya 4, kemudian yang LB ya, LB 4, kemudian LP satunya juga 4, kemudian yang satu negatif, yang satu positif, lalu di LD juga nilainya juga 4, sesuai perhitungannya tadi. Perhitungannya tadi. Nah, ini ya. Ini kan ada LA, LC, kemudian ini ada LC lagi, terus LB, lalu ini ada LD, ada LB. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam untuk membuat gambarnya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Untuk membuat bidang gambar atau membuat diagram momen dan lintang. Ya, ini nanti Garisnya itu garis yang mana? dari apa garis yang ujung segitiga itu dari P1-nya ya, Pak. Lurus ke bawah. Oh ya, dari sini. Ini lurus kan titik C kan tadi? Iya, Titik C. Ya. Ini kan titik B. makasih, Pak. Ini yang mungkin enggak lurus ya. Nah, ini juga ini lurus ini. Kurang geser dikit. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Ada ya. Kalau itu udah paham semua ya. Oke. Nah, ini contoh soal kedua. Saya pikir kalau sudah paham contoh soal kedua tidak perlu dijelaskan ya. Kalian bisa belajar sendiri nanti. Ini sudah saya upload di e-learning ya, maka materi ini sudah saya upload. Kalian tinggal download dan pelajarinya. Ya, ini sama juga, hanya bebannya yang berbeda ya. Ini kalau ini beban merata namanya ya. Ini beban merata. Kalau yang tadi beban terpusat. Beban terpusat P1 dan P2. Ini beban merata. Langkahnya sama. Ya, langkahnya sama, mencari reaksi perletakan. Sigma momen B sama dengan 0, berarti apa tadi artinya?
Berarti titik B dijadikan Excel, titik A dilepas. Sigma momen A sama dengan 0, berarti titik A dijadikan Excel, titik B dilepas letakannya. Kemudian cari gaya momen. Nah, kalau dia terletak beban merata, ini nanti akan ada momen maksimal. Karena kalau beban merata itu diagram momennya pasti berbentuk parabola. Berbentuk parabola. Beda tadi dengan kalau yang beban terpusat ya. Kalau beban terpusat bentuknya adalah segitiga. Kalau beban merata maka bentuknya adalah parabola. Nah, maka di sini akan ada momen maksimal. Ada momen maksimal. Kalau tadi beban terpusat, kalau beban terpusat dia langsung segitiga. Kalau beban terpusat dia bentuk ininya segitiga. Puncaknya ada di mana? Puncaknya ada di bawah beban terpusat tadi. Ya, kayak tadi pertanyaannya adalah titik C tadi. Jadi sejajar, segitiganya ada di bawah titik P. Nah, itu bedanya diagram momen, gambar bidang momen antara yang beban merata dan beban terpusat. Nah, nanti bisa kita cari momen maksimum, ya. Kemudian bentang CB. Ini adalah perhitungan gaya lintangnya, ya. Sama juga kayak tadi kan, gaya lintang adalah turunan dari momen. Jadi kalau kalian sudah punya rumus momennya seperti yang ada di langkah sebelumnya itu, langkah kedua, maka tinggal dibuatkan turunannya, bisa diselesaikan. Bisa kita temukan nilai-nilai gaya lintangnya. Selanjutnya kita buat diagramnya. Ini ya, seperti ini ya. Data-datanya sesuai dengan yang perhitungan di langkah kedua dan ketiga. Nah, ini ada momen maksimum, kemudian ada momen di titik P, ya. Kemudian lintang di titik A, lintang di titik momen maksimum, kemudian lintang di titik B, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, ini nanti sampai ke mana? Semester 3, semester 4, semester 5. Sampai semester 5 nanti masih ketemu ini terus nanti. Ya, membuat bidang momen lintang normal. Ya. Ketemu terus nanti sampai semester 6. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, untuk materi kalian bisa download di e-learning. Kemudian setelah ini nanti akan saya upload tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua akan saya upload. Materinya seperti ini. Kemudian minggu depan kita UTS. Tugasnya nanti di mana, Pak? Kenapa? Tugasnya nanti diupload di mana, Pak? Di e-learning, nanti di e-learning ya. Nanti saya kayak biasanya, kayak kemarin yang tugas satu kan sudah ngirim kan, ada yang sudah ngirim itu kayaknya. Nah, itu nanti tugasnya dikirim di e-learning. Minggu depan kita UTS, sama juga nanti UTS-nya juga modelnya upload di e-learning nanti untuk jawabannya.
Ya, sampai di sini dulu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Jadi kita bisa akhiri. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Yang